Ya, saudara, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pembentukan daerah otonom baru di tahun 2021. Selain itu juga pemerintah menilai selama ini pembentukan DOB atau DOB hanya menambah beban keuangan negara terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, aspirasi pemekaran wilayah tetap disampaikan sejumlah daerah seperti upaya pembentukan Provinsi Tapanuli karena alasan historis yang sudah diperjuangkan sejak tahun 1980-an. Dan saudara, untuk mengupas lebih jauh masalah ini, kami akan membahasnya bersama Bapak JS Simatupang. Beliau adalah Ketua Pelaksana Harian Forum Pemantau Demokrasi Sumatera Utara yang telah hadir di Studio 4 TVRI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Ya, selain itu saudara juga sudah hadir bersama kami melalui video daring dengan Bapak Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonom Daerah Kemendagri. Selamat pagi Pak Akmal, salam sehat. Selamat pagi Mas Anggi, selamat pagi Mbak Leni, Selamat pagi selalu. Pak. Ya, saudara, kita akan bahas terkait pemekaran daerah otonom baru. Kita akan menuju ke Pak Akmal terlebih dahulu. Pak Akmal, bagaimana ketentuan moratorium pemekaran daerah saat ini menurut Anda? Memang saat ini kita memiliki kurang lebih 542 daerah otonom. Ada 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Ya, sampai dengan sejauh ini penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik berjalan cukup baik. Memang ada beberapa lokasi yang mungkin karena kondisi alam dan sebagainya kita mengalami beberapa persoalan. Tetapi secara umum sistem yang ada sekarang sesungguhnya sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia. Tetapi kami pemerintah tentunya tidak bisa menghambat atau menghalangi aspirasi masyarakat ketika ingin daerahnya ditata, ingin daerahnya dilakukan pemekaran. Karena memang ini adalah haknya warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi sekali lagi pemerintah berada pada posisi menyatakan dengan berbagai persoalan kita sepakat bersama-sama dengan teman-teman Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk menerapkan kebijakan moratorium atau penundaan sementara dulu terkait dengan pemekaran daerah di Indonesia. Kita saat ini fokus untuk menangani isu-isu seperti ekonomi, dan juga persoalan-persoalan yang penanganan COVID-19 yang saat ini menjadi hal yang sangat mendesak. Sekali lagi kita hormati aspirasi masyarakat, tapi pemerintah memiliki prioritas yang jelas dulu terkait dengan bagaimana membuat masyarakat lebih sejahtera, bagaimana pandemi ini bisa kita selesaikan secara cepat. Ya. Baik, Pak Akmal, dengan sejumlah pertimbangan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru di tahun 2021 ini. Sebenarnya apa-apa saja sih Pak persyaratan untuk pemekaran daerah ini sebenarnya? Di dalam pasal 33 Undang-Undang 23 itu jelas bahwa ada dua persyaratan utama untuk pemekaran itu. Pertama, persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar itu meliputi luas wilayah dan sebagainya. Persyaratan administratif juga terkait dengan persoalan kesiapan kesiapan daerah, kemudian juga jumlah penduduk, cakupan wilayah, kondisi geografis, kemudian sistem sosial budaya masyarakatnya. Nah, dalam ketentuan undang-undang ini memang memungkinkan saja sebuah daerah itu dimekarkan. Tapi saya katakan tidak cukup cuma persoalan-persoalan persyaratan dasar kewilayahan saja. Tidak cukup cuma persoalan persyaratan dasar kapasitas daerah saja. Tetapi kebijakan-kebijakan pusat yang saat ini lagi dibutuhkan, yang menjadi prioritas Bapak Presiden, juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan sebuah pemekaran daerah. Ya, baik Pak Akmal, kita akan beralih terlebih dahulu ke Bapak JS Simatupang, Ketua Harian Forum Pemantauan Demokrasi Sumatera Utara. Selamat pagi Pak JS Simatupang. Pak, saya pengen diceritakan sedikit bagaimana secara untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Tapanuli, Pak. Ini dibuka apa masih dipakai saja? Silakan dipakai Pak. Ya. Dipakai ya. Selamat pagi Pak Akmal. Selamat pagi Pak Simatupang. Ya, selamat pagi kepada masyarakat Sumatera Utara yang sekarang ini di awal tahun bergiat dengan penantian ini. Ya. Ini untuk khusus provinsi, usulan Provinsi Tapanuli, saya kira ini sudah cukup lama. 2009 gaumnya sebenarnya ini sudah mencapai puncak.
Cuma ya ini yang dikatakan memang ini Medan, Bung, terjadi suatu musibah yang tidak diharapkan ya. 2009 para tokoh dan senior Sumatera Utara itu sudah melakukan ya legalitas yang cukup baik. Ya. Namun Medan ini memang terkadang mempunyai suatu emosional yang tinggi, terkadang tidak terkontrol ya, jadi sehingga sampai ketua DPRD kita itu meninggal dunia dan beberapa ketua-ketua dan aksi itu akhirnya bermasalah hukum. Bahkan ketuanya itu Saudara Chandra Panggabean itu masuk penjara dan beberapa yang lain. Saya kira secara administratif ini sudah lengkap dan itu sudah di tangan pemerintah. Bolanya sekarang di tangan pemerintah. Namun karena pemerintah waktu itu melakukan moratorium, kita himbau masyarakat Sumatera Utara untuk bersabar. Sampai saat ini yang kita tunggu adalah bagaimana moratorium ini diteliti oleh masyarakat bahwa pemerintah tidak melakukan suatu sosialisasi yang bijak. Apa alasan untuk ditunda? Karena antara 2009 ada loh pemekaran yang terjadi. 2012 kalau saya tidak salah itu Provinsi Kaltara Utara ya. Sehingga kita sepertinya ya kalau bahasa orang Medan kok ketinggalan ya, tokoh-tokoh Medan banyak di pemerintahan. Tapi terlepas dari itu, ada yang perlu Pak Akmal kita perhatikan bahwa keuntungan untuk pemekaran ini buat daerah dan masyarakat sangat signifikan saat ini. Khususnya Sumatera Utara. Ya kita bisa bayangkan dengan 33 kota kabupaten, bagaimana Saudara Gubernur Sumatera Utara memimpin ini, pasti dia tidak sentuh. 5 tahun bagaimana dia bisa mengunjungi 33 ya. Jadi saya kira sangat bijak apapun alasannya ya bertahap. Ya pemekaran ini kan memberikan peluang kepada pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Sektor perekonomian kita yang sulit maju. Bolehlah kita alasan karena Covid, tapi kita tidak boleh berhenti ya sebagai aparatur negara dan kami generasi muda berharap ya tahun ini hadiah dari Pak Jokowi yang notabene-nya semua masyarakat Sumatera Utara hampir 85% itu mendukung pemerintahan sekarang. Baik. Ini pemerintahan kita. Pagi Pak Akmal. Baik, Pak kita Bapak tadi mengatakan bahwa gaungnya sudah ada sejak tahun 2009 ya Pak ya? Iya. 2009. Namun sampai saat ini masih terus diperjuangkan untuk terbentuknya Provinsi Tapanuli. Iya. Menurut Bapak, apa sih kendala yang sangat signifikan sehingga hal ini terjadi? Ya, saya bisa jujur memang karakter tokoh-tokoh Sumatera Utara ini semakin banyak berkumpul, ya semakin banyak perbedaan. Ya mudah-mudahan perbedaan tokoh-tokoh Sumatera Utara ini saat ini sudah berganti loh, sudah generasi muda. Saya 2009 belum menjadi pemerhati dan aktivis di Sumatera Utara walaupun domisili di Jakarta, sekarang sudah. Nah, kita mengajak semua tokoh bahkan yang senior memberikan kontribusi, ayo seperti yang dikatakan oleh pemerintah sekarang, bersama kita bisa. Ini perbedaan pendapat yang sangat tinggi dari para senior menghasilkan pendapat yang berbeda sehingga saya kira pemerintah wajar tidak begitu memperhatikan. Nah mari bersatu. Saya kira pemerintah tidak punya niat untuk menunggu lagi pengesahan ini. Jadi sekarang kalau kita katakan syarat dari awal sampai akhir sudah terpenuhi dan sudah di tangan pemerintahan pusat, tinggal sekarang ya melalui Pak Akmal bagaimana moratorium untuk Provinsi Tapanuli ya kalau katakan orang SIM-nya dicabut, masa waktunya sudah berlaku ya sudah go. Baik. Mungkin kami akan berpesta segera gitu. Baik, Pak Simatupang, saya akan beralih kembali ke Pak Akmal Malik. Pak Akmal Malik mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi alasan pemerintah tidak memberikan persetujuan untuk pembentukan Provinsi Tapanuli? Posisi yang pemerintah saat ini kan sudah sering kita sampaikan bahwasanya faktor-faktor kapasitas fiskal kita yang relatif mengalami beban yang cukup berat, juga persoalan-persoalan terkait dengan ada opsi lain sesungguhnya selain pemekaran yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera, masyarakat memberikan pelayanan publik yang baik, itu bisa kita lakukan. Kami contohkan, apakah untuk membuat masyarakat lebih sejahtera agar pemenuhan pelayanan publik berjalan lebih baik harus melalui jalur pemekaran.
dalam pandangan kami tidak sepenuhnya juga begitu. Kita bisa mengoptimalkan kebijakan pemerintah melalui berbagai program-program yang langsung masuk ke kebutuhan masyarakat, seperti pemberian dana desa, program pencegahan stunting, program jaminan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, serta program-program sosial lainnya. Nah, dengan program-program ini sesungguhnya akan cukup efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di samping opsi pemekaran daerah. Kami ingin mengatakan, betul kata Pak Simatupang tadi, memang pemekaran pilkada daerah bisa bayangkan di pedalaman katakan Samosir atau Humbahas, mereka tidak pernah melihat yang namanya bupatinya. Saking jauhnya itu perjalanan pemerintahan. Nah kalau begini, ada gubernurnya 5 tahun masyarakat itu tidak mengenal, ya 33 kota. Jadi saya kira begini, soal fisikal itu adalah tugas kita bersama membangun negara ini. Tetapi tolong diurut, ya kalau memang tidak layak harus jelas. Saya katakan bahwa perekonomian Sumatera Utara sangat jauh terbantu kalau terjadi pemekaran ini. Dan upaya yang dilakukan masyarakat. Nah, saat ini kita selalu meminta ya bahwa demo itu bagus, tetapi untuk saat masa COVID ini ya monggo kita tunda saja. Mari kita berargumentasi, memberikan pendapat kontribusi kepada pemerintah bahwa ya saya nggak tahu persis bagaimana tokoh Sumatera Utara ya. Kita tahu di pemerintahan banyak ya. Ya pasti dong misalnya Pak Presiden kita bertanya dong ya, contohnya kepada Pak Luhut, bagaimana kondisinya. Sekarang ini kan Pak Luhut sangat berupaya membawa investor ke Danau Toba. Ya ini kan berarti ada analisa bahwa Danau Toba itu bisa mencerminkan perekonomian membantu masyarakat. Ya, ada universitas yang dibangun. Jadi saya kira Pak Kemal, mari kita bersama ya lebih memberikan kasih kepada Sumatera Utara. Ya bayangkan kalau benar ini administrasi di pemerintahan tahun 1951 usulan ini 2009 sudah finalisasi tinggal tanda tangan dan stempel sekarang 2021. Ya, kami berharap sangat serius hal ini untuk hadiah 2021 ini diberikan Pak Akmal, diberikan pemerintah melalui Pak Akmal. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Akmal. Pak Akmal, masih ada 323 daerah yang antri untuk pemekaran daerah. Lalu apa sih Pak kriteria dari Kementerian, dari Kemendagri sendiri untuk meluluskan daerah-daerah yang mendapat prioritas untuk pemekaran ini? Memang saya juga tidak menutup kemungkinan beberapa waktu terakhir ada wacana dan kebijakan untuk membuka opsi pemekaran ini secara terbatas. Tapi sayangnya pandemi COVID ini kan cukup menyita energi negara untuk membiayai tugas-tugas pelayanan publik kita. Andai kemarin COVID ini mungkin tidak begitu dalam dampaknya terhadap ekonomi kita, opsi pemekaran mungkin saja menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi saat ini jujur kita ingin mengatakan bahwasanya opsi pemekaran bukanlah prioritas sementara untuk mendorong pelayanan publik. Bapak Presiden, Bapak Menteri sudah menegaskan bahwasanya untuk memperkuat pelayanan publik, kita memastikan agar pelayanan-pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kami katakan tadi, ada bantuan sosial dan juga ada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat, harus menjadi opsi pemerintah saat ini. Dengan berat hati kami katakan, memang pemekaran bukan opsi yang kita prioritaskan untuk saat ini. Ya, baik. Pak Akmal, terima kasih sekali untuk jawabannya pagi hari ini, dan juga Pak Simatupang, terima kasih. Saya sedikit lagi kita terbatas. Silakan Pak, 10 detik terakhir. 10 detik terakhir saya buka maskernya Pak Akmal, terima kasih. Saya berpikir bahwa masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia jangan terbelenggu dengan cobaan COVID. Ya. Saya kira yang Maha Kuasa pasti memberikan, kita diberi cobaan ini karena kita mampu menyelesaikan. Selamat pagi, salam demokrasi. Amin.
Baik, terima kasih Bapak JS Simatupang, Ketua Harian Forum Pemantauan Demokrasi Sumatera Utara, dan juga sudah hadir bersama kami secara virtual Bapak Akmal Malik, Dirjen Otda Kemendagri. Terima kasih Pak Akmal, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sama-sama.